Bitumen atau sering juga disebut dengan aspal adalah suatu bahan hidrokarbon yang bersifat melekat, berwarna hitam, tahan terhadap air, dan viskoelastis. Bitumen juga bisa melunak dan berubah menjadi cair bila dipanaskan, kemudian berubah menjadi padat lagi apabila didinginkan. Bitumen adalah bahan serbaguna yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Diketahui sekitar 250 pengaplikasian bitumen di seluruh dunia. Pada umumnya, bitumen sering digunakan sebagai bahan konstruksi jalan, yakni sebagai bahan pelapisan dan perkat agregat. Dari sebanyak 105 juta ton bitumen yang dikonsumsi per tahun di dunia, sebanyak 85% dari jumlah tersebut digunakan untuk pembangunan jalan raya. Di samping untuk bahan konstruksi jalan, bitumen juga digunakan untuk bahan pembuatan atap. Selain itu, bitumen juga dapat digunakan sebagai pelapis kedap air dan banyak lagi penggunaan lainnya. Secara umum, bitumen terbagi dalam dua kategori, yakni natural bitumen dan refined bitumen. Untuk natural bitumen atau bitumen alamiah, merupakan bitumen yang berasal dari proses alamiah. Selain Pulau Buton, Indonesia, yang memiliki cadangan aspal alam terbesar di dunia, di negara Kepulauan Trinidad dan Tobago terdapat tempat yang bernama Pitch Lake. Danau ini menampung sekitar 6 juta ton aspal. Danau Pitch diyakini terbentuk ribuan tahun yang lalu ketika lempeng tektonik Karibia tergelincir di bawah lempeng tektonik lainnya, sehingga menciptakan tekanan antara dua lempeng yang mendorong minyak dari endapan bawah tanah ke permukaan. Endapan ini terkonsentrasi seiring waktu dan kemudian menghasilkan aspal yang juga disebut dengan bitumen atau pitch yang dapat digunakan dalam konstruksi jalan. Di Danau Pitch, sejumlah besar terkonsentrasi di permukaan danau, luasnya sekitar 100 hektar persegi dan kedalamannya sekitar 72 meter. Danau Pitch ini menghasilkan puluhan ribu ton aspal setiap tahunnya. Untuk ekstraksi aspal dari danau ini dimulai pada tahun 1867, dan meski total cadangan aspal hanya diperkirakan mencapai 6 juta ton, namun terus diisi ulang dari minyak di bawahnya. Sedangkan untuk refined bitumen, merupakan bitumen yang berasal dari penyulingan atau pengolahan minyak mentah hasil dari tambang. Untuk mendapatkan bitumen dari minyak bumi, secara singkatnya terdapat beberapa proses. Setelah minyak bumi diekstraksi, kemudian akan dikirim menuju ke tempat pengolahan untuk dilakukan proses lebih lanjut. Di antaranya adalah proses distilasi. Setelah minyak bumi dipanaskan hingga mencapai 370 derajat Celcius, minyak tersebut akan menjadi vapor atau uap. Vapor ini kemudian dipompa menuju ke menara distilasi. Di dalam menara distilasi, vapor kemudian naik ke atas dan mendingin. Ketika mendingin, vapor akan kembali menjadi bentuk cair. Liquid tersebut kemudian dikumpulkan dan dipisahkan berdasarkan berat molekulnya menggunakan distilasi bertingkat. Untuk molekul yang paling ringan, akan berada di bagian atas menjadi LPG dan bensin, dan seiring beratnya molekul kemudian menjadi nafta, lalu kerosin atau minyak tanah, kemudian solar, heavy crude oil, dan terakhir adalah residu. Residu yang tersisa disebut dengan bitumen, yang dapat diolah lebih lanjut seperti dimodifikasi dengan polimer, yang dapat diaplikasikan untuk jalan, bangunan, dan lainnya. Kemudian dalam pengirimannya, aspal atau bitumen yang sudah diekstraksi dari minyak mentah dapat dikirim dalam bentuk curah maupun dikemas dalam bentuk drum, jumbo bag, dan lain-lain. Pada bitumen curah, dapat dikirim melalui jalur darat menggunakan kendaraan pengangkut, sedangkan jalur laut digunakan kapal kargo. Untuk pengiriman curah ini, ketika bitumen akan dilakukan proses unloading, maka bitumen akan dipanaskan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar muatan tidak menjadi dingin, sehingga dapat menyebabkan peningkatan kekentalannya. Sedangkan pengiriman bitumen dalam bentuk drum sering digunakan untuk pengiriman dalam jumlah kecil ke lokasi yang sulit diakses. Ukuran drum ini bervariasi, mulai dari 200 hingga 250 liter, dan pada prosesnya aspal dimasukkan ke dalam drum ketika dalam bentuk cair, sehingga lebih mudah dalam proses pengirimannya. Drum tersebut kemudian disegel, lalu diangkut melalui jalan darat, kereta api, hingga laut.
Kelebihan dari aspal drum ini adalah terkadang harganya lebih murah dibanding dengan aspal curah. Sedangkan dalam hal penyimpanan, aspal drum juga lebih mudah untuk disimpan sehingga memudahkan untuk memonitoring sisa material. Kemudian selain itu, tidak memerlukan perlakuan khusus untuk menyimpan aspal drum ini, serta drum bekas aspal juga bisa digunakan lagi atau untuk dijual kembali. Meskipun aspal drum ini memiliki kelebihan dalam pengiriman serta penyimpanannya, namun ketika bitumen dalam bentuk drum ini tiba di lokasi, maka memerlukan proses yang lebih panjang saat akan digunakan. Di mana aspal drum ini harus dimasukkan ke dalam ketel yang bernama bitumen decanter atau dibakar dulu hingga berubah dari aspal keras menjadi cair. Selain itu, faktor loose aspal dalam bentuk drum ini juga lebih besar dibanding dengan aspal curah karena ketika digunakan, banyak material aspal yang masih tertinggal di dalam drum. Bitumen juga tidak hanya diperoleh dari pengolahan yang telah kita lihat sebelumnya, bitumen juga bisa didapat dari pengolahan batuan dari permukaan tanah. Di Kanada terkenal deposit oil sand atau pasir minyak yang bernama Athabasca. Untuk mengekstraksi bitumen di tempat ini, digunakan metode tambang terbuka dan in situ. Namun berbeda dengan bitumen sebelumnya, di Kanada istilah bitumen lebih mengarah ke kandungan minyak mentah, dan sebagian besar bitumen yang dihasilkan dari tambang ini dimurnikan lebih lanjut. Secara keseluruhan, luas tempat yang mengandung bitumen di Kanada ini mencapai 142.000 km persegi atau lebih besar dari ukuran luas Pulau Jawa. Secara sederhana, pasir minyak merupakan sumber minyak bumi non-konvensional yang terdiri dari campuran tanah liat, pasir, air, dan bitumen. Setelah dikeruk, pasir akan ditaruh ke dalam dump truck super besar, di mana nantinya pasir minyak akan dimasukkan ke dalam mesin yang bernama crusher. Crusher berfungsi untuk menghancurkan pasir minyak. Crusher pada pertambangan ini memiliki kapasitas yang sangat besar, yang dapat menghancurkan 14.000 ton pasir minyak per jamnya. Lalu selanjutnya pasir minyak yang sudah dihancurkan tadi akan dibawa melalui conveyor belt menuju ke rotary drum. Di dalam rotary drum, pasir minyak akan diolah menggunakan air panas sehingga pasir minyak ini akan menjadi slurry atau bubur. Dan slurry tersebut lalu dibawa ke extraction plant menggunakan pipa. Pada extraction plant, slurry akan diproses untuk memisahkan bitumen dari pasir. Hasil ekstraksi ini masih terus diolah lagi sampai dikirim ke dalam coke drum, kemudian pasir akan melalui proses yang disebut dengan upgrading. Di dalam coke drum, hasil ekstraksi tersebut akan diolah menggunakan panas, hidrogen, dan tekanan untuk menghasilkan berbagai macam jenis bahan bakar seperti minyak diesel, bahan bakar jet, bensin, dan lainnya.